Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada pertemuan kali ini. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Syafil Budiman, yaitu tentang BIGO atau Better Critical Thinking. Yang hari ini tampil yaitu kelompok 1 dan kelompok 12. Kepada kelompok yang hari ini hadir, mohon kesediaannya menyiapkan sebuah materi tentang pembahasan yang kalian akan bahas pada hari ini. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 12 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membaca sedikit materi dengan pembahasan. E-government merupakan suatu istilah yang masih baru bagi masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Seringkali bahkan istilah itu disyaratkan arti secara konseptual. E-government sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan dan pengolahan data dan bermuara pada pelayanan masyarakat. Pembahasannya perbandingan peringkat negara-negara dalam perkembangan e-government dilakukan melalui uji statistik dengan memberikan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif sebagai berikut. HO adalah tidak terdapat perbedaan peringkat negara anggota dalam perkembangan e-government berdasarkan komponen layanan online, komponen infrastruktur telekomunikasi, komponen sumber daya manusia. H1 adalah terdapat perbedaan peringkat negara-negara anggota dalam perkembangan e-government berdasarkan komponen layanan online, komponen infrastruktur telekomunikasi, dan komponen sumber daya manusia. Denmark adalah negara Nordik yang paling kecil, paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya di Swedia dan selatan dari Norwegia. Denmark hanya memiliki suatu negara perbatasan, yakni Jerman, terkenal dengan iklim yang dingin dan banyak mengalami hujan. Denmark ternyata disebut sebagai salah satu negara bahagia. Denmark memiliki dalam survei e-government PBB 2020. Menurut pengumuman kedutaan Denmark di Myanmar pada tanggal 14 Agustus 2020, survei e-government oleh Departemen dan Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi peringkat 193 negara dalam hal kesiapan dan implementasi pemerintahan digital telah memberi Denmark skor tinggi untuk kedua kalinya. Menurut survei tersebut, Denmark menduduki peringkat landas untuk pendekatan logistik terhadap pemerintahan digital yang mengutamakan orang dan berkisar pada kebutuhan individu, termasuk mereka yang paling tertinggal. Sedangkan Indonesia telah
menempatkan peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil di tahun 2020 yang dirilis pada bulan Juli menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 119 di tahun 2016. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. 1. Mengapa Denmark menjadi negara maju? Selain keunggulan di atas, terdapat Denmark juga memiliki salah satu hukum paling kuat di dunia untuk menghadapi krisis iklim pada 18 Juni 2020. Parlemen Denmark mengesahkan Undang-Undang Iklim Denmark atau Lov tahun 5. Undang-undang ini mengikat pemerintah Denmark saat ini dan seterusnya dalam kewajiban hukum untuk menurunkan emisi. Kelebihan dari buku iklim dan Denmark menurut para pakar, buku iklim Denmark adalah salah satu yang terkuat di dunia karena dapat meningkatkan pemerintah Denmark kini dan seterusnya untuk mencapai target iklim. Meskipun pemerintahannya diganti-ganti dan buku iklim Denmark juga membuat komitmen untuk mendukung negara-negara lain dalam menurunkan emisi. Mereka serta mewajibkan komitmen iklim Denmark diintegrasikan dalam kebijakan perdagangan dan bantuan dari luar negeri. Sedangkan Indonesia salah satu negara berkembang tersebut. Indonesia dalam memanaskan bumi tentunya tidak sebesar negara-negara maju, apalagi jika dibandingkan dengan negara Denmark saat ini. Pemerintah Indonesia telah mengontrol sebuah peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon untuk mencapai target. Proses ini akan menjadi landasan hukum di Indonesia untuk mengimplementasikan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi iklim dalam kerangka pemenuhan target. Ya, bagaimana Denmark bisa menjadi negara development terbaik? Strategi digital pertama, strategi berikut pemerintah Denmark yang mana mewajibkan warga negaranya untuk mengakses layanan publik secara aman. Strategi ini diperkenalkan pada tahun 2016 dan bahwa semua warga negara harus menggunakan layanan publik secara aman dan menerima email, pesan fisik, namun ada yang ngomong tuh nggak nampak ketutup kawannya. tidak mengerti bahasa Denmark. Dalam pelatihan penggunaan teknologi untuk kalangan kami, pemerintah Denmark juga membantu mereka yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi. Seperti ini bersama organisasi Karwatu, pemerintah mendukung dengan menyelenggarakan sesi pelatihan digital untuk meningkatkan literasi komputer. Mungkin Indonesia bisa mempercepat Denmark agar meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan masyarakat. Selain itu, ada 5 alasan bagaimana Denmark bisa menjadi negara maju dibandingkan Indonesia. 1. Strategi digital pertama. 2. Koordinasi seluruh layanan publik. 3. Layanan penggunaan teknologi untuk kalangan Surabaya. 4. Kemudahan dan keamanan layanan publik. 5. Jumlah penduduk Denmark relatif sedikit. Apa saja faktor unik Denmark salah satu negara paling bahagia? 1. Memiliki sistem monarki tertua yang masih berlanjut. 2. Salah satu negara paling bersih dari korupsi dunia.
telah menjadi salah satu negara paling bahagia di dunia, misalnya dengan pemerintah yang stabil. 4. Warga Denmark sangat hobi minum kopi. 5. Jumlah sepeda di Denmark 2 kali lebih banyak daripada mobil. 6. Mainan Lego yang mendunia berasal dari Denmark. 7. Terdapat jalanan khusus pejalan kaki terpanjang di dunia. 8. Punya tim nasional sepak bola berjulukan tim dinamik. Dari penjelasan dari kelompok kami. Nah, baik, penjelasan dari kelompok 1 untuk rekan-rekan semua. Mungkin ada tambahan terkait tentang materi mereka atau ada pertanyaan terkait materi mereka, boleh. Macam materi mereka. Hah? Nanti materi dulu. Jadi pertanyaan Ya, kalau mereka mau lanjut kan materi. Nah, pertanyaan dulu atau lanjut materi? Iya. Nah, mungkin penyampaian dari materi kelompok 12 pertanyaan yang disusun. Sampai kepada kelompok 12 silakan bacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan membacakan data perbandingan Iceland dan Indonesia. Perbandingan Iceland dengan Indonesia dapat dilihat dari segi nilai HCI. Dari Iceland nilai HCI yaitu 0,9535, sedangkan Indonesia nilai HCI-nya yaitu 0,6854. Dapat dilihat dari nilai Human Capital Index lebih tinggi dibanding Indonesia. Selanjutnya dari segi nilai OSI, Iceland berada pada nilai 0,79141 dan Indonesia berada pada 0,7342. Pada online service index dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu Iceland lebih tinggi dibandingkan dari Indonesia. Pada nilai TII juga terjadi perbedaan yang cukup jauh, dapat dilihat dari nilai TII Iceland 0,9838, sedangkan nilai TII Indonesia 0,5669. Sehingga dilihat dari perbandingan telekomunikasi infrastruktur itu cukup jauh, di mana Iceland lebih tinggi dibanding Indonesia. Terakhir dilihat dari nilai SI 2020 bahwa nilai SI 2020 Iceland adalah 0,9101 dan nilai SI 2020 Indonesia adalah 0,6612.
Dari nilai SI 2020, nilai Iceland dan Indonesia memiliki angka yang sangat jauh. Berbeda di mana nilai Iceland lebih tinggi daripada Indonesia. Tuntutan dan tantangan TIK dalam ego seiring era milenium abad ke-21 dan era globalisasi. Di lembaga pemerintahan sendiri ada tuntutan dan tantangan berupa era ekonomi daerah yang juga menjadi keharusan dalam melakukan percepatan pembangunan daerah dalam kurung secara otonom sekaligus tetap berintegrasi secara integral dengan pemerintah daerah lain dalam kurung bekerja sama serta dengan pemerintah pusat. Maka dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah sudah menjadi keharusan dapat memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK dengan menyelenggarakan elektronik government dalam kurung e-government. Apalagi dalam konteks melaksanakan pelayanan publik dalam kurung public service yang cepat dan tuntutan era demokratisasi di mana masyarakat menuntut kebebasan menyampaikan aspirasi, hak mendapatkan informasi, transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam kurung pejabat publik. Mengutip dari jurnal tulisan artikel Hasibuan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, materi perbandingan Indonesia dan Iceland. Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan, yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Pelayanan publik yang prima bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Tentu ini merupakan langkah yang strategis, namun dalam penerapannya tentu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah dengan menggunakan aplikasi MCT Indonesia. Aplikasi MCT Indonesia merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan sebagai media informasi dan pusat layanan publik daerah. Iceland, pasar teknologi telekomunikasi di Islandia telah menjadi semakin terdiversifikasi selama 20 tahun. Sejak privatisasi teknologi telekomunikasi negara dan administrasi pos, yang saat ini menawarkan layanan sebagai SIM. Banyak penyedia baru menggunakan jaringan serta penuh untuk menawarkan 3 layanan bermain internet, TV, dan lainnya.
Selanjutnya perbandingan TII Indonesia dan SW. Suprastruktur e-government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga, e-leadership, sumber daya manusia, human resource, dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-government. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi, dan keamanan. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metode berbagai data, dan sistem pengamanannya. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan pabrik, aplikasi antarmuka, dan aplikasi back office yang lebih lanjut dapat dilihat pada panduan standar mutu, jangkauan layanan, dan pengembangan aplikasi. Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya informasi yang telah ada sebagai modal utama dan mengembangkan e-government. Pengembangan e-government pada setiap lembaga selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan serta lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi HTI perbandingan Indonesia dan Islam. Teknologi informasi meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik yang bersifat finansial atau non finansial, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk bekerja, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi penggunanya. Investasi terhadap teknologi informasi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi secara cepat, dan lengkap, baik itu informasi internal maupun informasi eksternal, dan untuk memperoleh keuntungan usaha. Tetapi investasi tersebut membutuhkan dana yang besar serta mempunyai risiko dan ancaman kerugian dan penerapan teknologi informasi yang lebih. Untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan informatif, pengembang sistem perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Pemahaman secara lengkap dari suatu sistem merupakan kunci dan efektivitas penggunaan sistem tersebut. Sehingga kegagalan dari suatu sistem disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap sistem tersebut oleh para pegawai atau karyawan. Untuk dapat memahami dengan baik hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja individu, berpendapat bahwa perlu adanya model teoritis komprehensif yang kuat di mana di dalamnya tercakup variabel-variabel yang secara signifikan menjadi prediktor langsung maupun tak langsung bagi kinerja individu. Dalam teori operation dari Wittgenstein dan Asgen menyatakan bahwa perilaku seseorang adalah perkiraan dari intensitas dan indikatornya di mana seseorang akan menggunakan teknologi informasi jika hal itu bermanfaat dan meningkatkan kinerjanya dan begitu pula sebaliknya. Fisher menyatakan bahwa manfaat teknologi informasi baru dapat dirasakan jika pengguna teknologi informasi tersebut menyadari manfaatnya. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dalam lingkungan kerja menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi menjadi masalah yang besar. Ya, adalah Nah, baik. Terima kasih atas kedua kelompok yang sudah membacakan materi. Mungkin dari antara kedua kelompok ini mau saling mengargumen tentang materi masing-masing. Di antara dua kelompok ini kami persilakan.
Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan berargumen tentang materi kalian, salah satunya tentang pemanfaatan teknologi informasi. Jadi berdasarkan lampiran di dalam dokumen yang kalian tulis ini, di sini ada beberapa faktor dalam pemanfaatan teknologi informasi. Jadi di sini dalam ini yang kami lihat tidak ada penjelasan dari faktor tersebut. Jadi di dalam faktor ini, bisakah Anda jelaskan faktor yang ada di dalam lampiran kalian ini? Bisa jelaskan menurut pemahaman kalian, bisa jelaskan menurut yang kalian cari. Faktor dari pemanfaatan teknologi informasi. Di sini kalian tidak ada menjelaskan, misalkan di sini ada faktor sosial. Di sini kalian tidak jelaskan faktor sosial itu dari perbandingan yang kalian bikin itu apa? Jeda itu mana? Di bawah kok. Di bawah kan? Betul tak? Betul. Ini saya akan jawab pertanyaan. Dan nilai-nilai faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh manusia. Al, 1261 pernyataan tentang yang pertama banyak akan terjadi menggunakan teknologi informasi khususnya teknologi komputer dalam melaksanakan tugas dan kegiatan harian. Yang kedua, terdapatnya manajer senior atasan yang membantu mendorongnya baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan teknologi informasi.
pemanfaatan saat membantu dalam pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya itu faktor konsekuensi jangka panjang. Konsekuensi jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh di masa datang seperti peningkatan fleksibilitas, berubah pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti. Untuk mengetahui pengaruh faktor konsekuensi jangka panjang dalam pemanfaatan teknologi informasi Komsel Telkom 1991 mengembangkan 6 instrumen, yaitu yang pertama menggunakan teknologi informasi menjadikan pekerjaan lebih menantang. Yang kedua menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan tugas yang lebih disukai di masa mendatang. Ketiga menggunakan teknologi informasi membuat pekerjaan lebih bervariasi. Yang keempat menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting sehingga dapat menerapkan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk melakukan tugas yang berbeda. Yang keenam menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan kesempatan untuk meraih hasil yang baik. Sekian dari jawaban kami kelompok 12. Baiklah, bisa. Baik, terima kasih. Nah mungkin dari kelompok 12 izin bertanya kepada kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang kalian sampaikan tadi, apa yang menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi government, electronic government atau dengan G2G government baik di negara Denmark maupun negara Indonesia? Nanti namanya yang balik kok tanda ini. Apa? Namanya yang balik. Udah balik ya? Saya mau lihat Bapak Sabit. Baiklah, langsung saja saya menanggapi pertanyaannya tadi, yaitu dari materi kami itu saudara minta faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi government to government. Jadi di sini ada beberapa implementasi yang akan kami sampaikan. Mungkin ini akan menjadi jawaban, yaitu ada dalam implementasi peraturan, sistem penghargaan, dukungan pimpinan, ada visi, ada misi, dan serta tujuan. Apakah salah satu ini mau dijelaskan? Yang ada di coba. Tadi ada beberapa yang saya jawab. Di antaranya ada sistem penghargaan. Sistem penghargaan ini terdiri dari semua komponen organisasi, Yang itu termasuk pasangan yang sedikit orang-orang bis. atau aturan prosedur serta kegiatan pengambilan keputusan.
Nah baik, sekian dari presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 12. Mungkin berjalan dengan lancar. Mungkin hanya ini yang dapat mereka sampaikan dari masing-masing kelompok. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.